video terkait materi aplikasi turunan. Sebelum video yang kita mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu mulai dari kanan saya. Saya Yana Indina Zulfa. Saya Novia Aulia Putri. Saya Laila Fadila. Saya Sucinta Rama Fahira. Saya Aulia Ramadhani. Saya Ismail Catu Dewi Azhara. Saya Lia Amelia. Saya Nabila Khalisifah. Selamat menyaksikan! Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan, yang dimana aplikasi dan turunan ini terbagi menjadi beberapa subbab. Salah satunya yaitu ada maksimum dan minimum. Dalam banyak kegiatan, sering diperlukan cara terbaik untuk menentukan optimal. Misalnya memilih kombinasi tanaman atau menentukan dosis obat tertentu. Dalam kasus ini dapat diselesaikan dengan memaksimumkan dan meminimumkan suatu fungsi pada himpunan tertentu menggunakan metode kalkulus. Misalnya, diberikan fungsi fx pada daerah S dapat dikaji dengan yang pertama, apakah fx memiliki nilai maksimum dan minimum? Yang kedua, jika terdapat nilai maksimum dan minimum, di mana nilai tersebut dicapai? Dan yang ketiga, ada berapa besar nilai maksimum dan minimum itu? Nah, di sini terdapat definisinya. Misalnya, S daerah asal F mengandung titik C. Dapat kita katakan bahwa FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari sama dengan Fx untuk semua titik S, X di S. Dan yang kedua, FC adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari Fx untuk semua X di S. Dan yang ketiga ada Fc adalah nilai ekstrim pada F dan S jika ia memiliki nilai maksimum atau minimum. Dan yang terakhir ada fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan, itu disebut dengan fungsi objektif. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau menjelaskan keberadaan titik tentang maksimum atau minimum tersebut pada S. Nah, jawabannya bergantung pada pertama-tama pada himpunan S tersebut. Tinjaulah misalkan fx sama dengan 1 per x. Pada S, 0, tak hingga. Fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum atau minimum. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini fx sama dengan 1 per x. Pada S sama dengan 0, tak hingga. Jadi di sini kenapa tidak terhingga? Karena dia terus berlanjut dan tidak ada ujungnya teman-teman. Jadi makanya dia tidak memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, tapi beda lagi pada S 1,3 mempunyai nilai maksimum pada F1. Kita bisa lihat dari fungsi ini kita substitusikan teman-teman. Dari Fx sama dengan 1 per x kita substitusikan untuk nilai 1. F1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Jadi titiknya di sini. Nah, untuk F3 sama dengan 1 per 3. Sama dengan 1 per 3. Nah, kurang lebih 1 per 3 di sebelah sini teman-teman. Seperti ini bisa kita lihat F1 merupakan nilai maksimum, nilai maks, dan untuk F3 di 1 per 3 merupakan nilai minimum. Oke teman-teman, jadi jawaban juga tergantung pada jenis sendiri. Tinjaulah fungsi diskontinu G yang didefinisikan oleh Gx sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil dari 2. X min 2 jika X lebih besar sama dengan 2, X lebih kecil sama dengan 3. Pada interval 1,3. Nah, di sini kita langsung substitusi aja teman-teman ya. Pertama kita substitusi 1 dulu. Kita substitusi 1 ke X ini. Berarti ini 1. Lalu untuk 2 substitusi ke X ini juga 2 titik, berarti titik 2,2. Lalu substitusikan untuk yang ini 2 substitusi ke X min 2, jadi 2 min 2 sama dengan 0.
berada di sini. Nah, begitupun dengan 3. 3 min 2 sama dengan 1. Berada di sini. Nah, kita bisa lihat teman-teman kenapa di sini bolong, karena di sini tidak ada sama dengan yang berarti menyebabkan dia ini tidak terisi penuh. Langsung aja kita garis. Jadi bisa kita lihat G maksimum pada saat X mendekati 2 sebelah sini, G minimum pada saat X sama dengan 2 yaitu berada di titik 0, 5, dan ini minimum. Oke, sekarang kita lanjut ke teorema A. Teorema A itu teorema keberadaan maksimum dan minimumnya. Nah, jika F kontinu pada interval tertutup, nih seperti A, B, maka F mencapai nilai maksimum dan minimumnya di sana. Jadi kalau misalkan di interval tertutup itu sudah pasti di sana ada minimum dan maksimumnya. Nah, nilai-nilai ekstrim dan fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujungnya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman gambarnya. Nah, di sini ada titik ujung, maksimum dan minimum. Begitupun dengan yang ini. Bisa lihat. Terima kasih. Oke, di sini ada teorema B atau teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada interval I yang memuat nilai C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis dengan teori harus dari salah satu ini. Yang pertama, titik ujung dari I. Yang kedua, titik stasioner dari F. Yang ini titik di mana F aksen C sama dengan 0, atau yang ketiga, titik singular dari F yang titik di mana F aksen C tidak ada. Nah, titik kritis kan ujung selang A, B sama dengan X sama dengan A atau X sama dengan B. Stasioner X sama dengan C menuju F aksen C sama dengan 0. Singular X sama dengan D menuju F aksen D tidak ada. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari Fx sama dengan X pangkat 3 pada min 2,2. Kita ke ujung soalnya dulu. X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Kita tinggal masukin aja, tadi angkanya sudah ada kan min 2. Jadi X sama dengan min 2 menuju F min 2. Kita tinggal pangkatin jadi min 8. Terus X sama dengan 2, F 2 sama dengan 8. Ini yang minimumnya, ini yang maksimumnya. Terus ke stasioner. F aksen X sama dengan 0. 3X pangkat 2 sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Singularnya tidak ada karena jika kita masukkan nilainya tidak ada. Nah, ada pun gambarnya sebagai berikut. Terima kasih. Saya Laila Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum biasa disebut dengan nilai ekstrim, yaitu nilai ekstrim terbagi menjadi dua, ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik kritis atau bisa kita balik yaitu titik kritis tempat terjadinya nilai ekstrim. Oke, titik kritis yang pertama yaitu pada ujung selang, yang dimana biasanya ada di soal batas interval dari A sampai B. Nah, maka ini itu bisa disebut titik kritis. Dan yang kedua yaitu titik stasioner, yang dimana ketika pada nilai X sama dengan C, F aksen C itu sama dengan 0 berada pada nilai X sama dengan C, maka X sama dengan C itu titik stasioner. Dan yang ketiga titik singular, yang dimana nilai X sama dengan C ketika F aksen C-nya itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena biasanya nilai ini kontinu di semua bilangan real. Oke, kita masuk pada contoh soal. Yang pertama yaitu Fx sama dengan X ditambah 2 plus X pada batas interval yaitu min pi sampai 2pi. Cara menyelesaikannya yaitu kita mencari titik-titik kritis. Yang pertama yaitu ujung selang. Ujung selangnya yaitu nilainya X sama dengan min pi dan X sama dengan 2pi. Nah, kita sudah menemukan. Dan yang kedua yaitu titik stasioner, yaitu terjadi ketika F aksen X-nya itu sama dengan 0. Maka kita turunkan X itu diturunkan jadi 1.
plus min dan 2 nilai turunan dari cos yaitu sin x sama dengan 0. Maka kita pindah ruaskan 1 yaitu 2 sin x sama dengan 1. Kita pindah ruaskan lagi 2 yaitu sin x sama dengan 1 per 2. X sama dengan sin 1 per 2. Maka kita cari nilai sin 1 per 2 itu ada di mana? Yaitu di pi per 6 dan 5 pi per 6. Itu berarti kenapa ada di sini? Karena ini termasuk ke dalam interval min pi sampai 2pi. Yang ketiga yaitu titik singular. Titik singular pada soal ini tidak ada karena soal ini termasuk nilai polinom. Karena nilai polinom itu kontinu di semua x. Oke, ketika kita sudah menemukan titik-titik kritisnya, maka kita cari nilai titik kritis mana yang memberikan nilai maksimum dan minimum. Oke, kita masukkan atau kita substitusikan f min x, f min pi itu sama dengan min pi plus 2 cos min pi sama dengan min pi plus 2 cos pi. Min pi plus nilai dari cos x itu min 1. Maka 2 dikali min 1 itu min 2. Maka nilainya min pi min 2. Yang kedua, ketika f 2pi sama dengan kita masukkan ke soal dan menghasilkan 2pi plus nilai dari cos 2pi yaitu 1. Maka sama dengan 2pi plus 2. Dan nilai titik dari stasionernya yaitu f pi per 6 sama dengan pi per 6 plus 2 cos pi per 6 sama dengan pi per 6 plus 2 nilai dari cos pi per 6 yaitu akar 3 per 2. Maka kita bisa sederhanakan atau bagi duanya yaitu menghasilkan pi per 6 ditambah akar 3. Dan f 5 pi per 6 sama dengan 5 pi per 6 plus 2 cos pi per 6. Nilai dari cos pi per 6 yaitu min pi per 2. Maka 5 pi per 6 plus 2 min akar 3 plus 2. Ini bisa disederhanakan atau dicoret yaitu menghasilkan 5 pi per 6 dan min akar 3. Maka di sini kita bisa lihat nilai maksimum dan minimumnya, yaitu nilai minimumnya terjadi pada f sama dengan min pi dan nilai maksimumnya terjadi pada f sama dengan 2pi. Oke, kita lanjut pada contoh soal 2 yaitu fx x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1. Untuk penyelesaiannya kita cari titik kritis. Yang pertama yaitu ujung selang. Di sini ujung selangnya tidak ada karena pada soal tidak ditentukan selangnya. Yang artinya pada nilai ini terdefinisi di bilangan real dari minus k hingga sampai k hingga. Maka ujung selangnya tidak ada. Dan yang kedua yaitu titik stasioner. Titik stasioner yaitu f aksen x-nya sama dengan 0. Maka kita turunkan nilai x pangkat 3 yaitu 3-nya kita turunkan x pangkat 2. 3-nya itu dikurangi 1 itu 2. Min 3 sama dengan 0. Maka nilai ini kita bagi dengan 3 yaitu menghasilkan x pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Nilai ini kita faktorkan untuk mendapatkan nilai kuadrat yaitu x min 1 dan x plus 1 sama dengan 0. Maka pembuat nolnya yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Oke, kita ke titik singular. Titik singular pada soal tidak ada karena pada soal itu merupakan fungsi polinom yang kontinu di semua bilangan real. Jadi pada soal ini kita menemukan dua titik yaitu pada titik stasioner nilainya yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Maka kita substitusikan ke soal yaitu f min 1 sama dengan 3 kali min 1 ditambah 1 sama dengan min 1 ditambah 3 ditambah 1. Itu menghasilkan 3. Dan pada f 1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 ditambah 1 itu menghasilkan 1 min 3 plus 1 dan sama dengan min 1. Maka bisa kita lihat di sini nilai maksimumnya yaitu pada f min 1 dan nilai maksimum dan nilai minimumnya itu pada f 1. Terima kasih. Lanjut ke latihan soal. Di sini ada soal kenali titik-titik kritis dan carilah nilai maksimum dan nilai minimum pada interval yang
diberikan. Di sini ada fungsi Gx sama dengan 1 per 1 plus X pangkat 2 pada interval tertutup negatif 3,1. Nah, untuk penyelesaiannya kita menentukan titik kritis terlebih dahulu. Kita tentukan ujung selangnya. Nah, untuk ujung selangnya itu kita sudah mengetahui dari soal, yaitu dari interval ini, yaitu negatif 3,1, sehingga X-nya sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1. Oke, lanjut kita menentukan titik stasionernya. Nah, titik stasioner itu merupakan turunan pertama dari fungsi pada soal. Dari soal kita bisa melihat bahwa fungsi ini dalam bentuk pecahan. Jadi untuk turunannya kita bisa menggunakan aturan hasil bagi. Aturan hasil bagi itu kita pertama kita menentukan turunan pada pembilangnya dulu. Di sini pembilangnya 1, jadi turunan dari 1 itu 0 dikali Gx. Nah, Gx-nya itu kita pakai penyebutnya ini 1 plus X kuadrat dikurang 1 dikali turunan dari Gx atau penyebutnya, yaitu 2X per 1 plus X kuadrat dikuadratkan lagi sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kan 0 dikali 1 sama dengan 0 dan 0 dikali X kuadrat sama dengan 0, sehingga di sini hasilnya 0 dikurangi 2X dan menghasilkan negatif 2X per 1 plus X pangkat 2 dikuadratkan sama dengan 0. Dan untuk negatif 2X ini kita jadikan sebagai titik stasioner dan 1 plus X pangkat 2 dikuadratkan sebagai titik singular. Di sini titik stasionernya yaitu negatif 2X sama dengan 0, jadi X-nya itu kita dapatkan sama dengan 0 di titik stasioner. Lanjut ke titik singular. Titik singular itu kita ambil yang dari sini, yaitu 1 plus X pangkat 2 dikuadratkan. Karena penyebutnya ini berpangkat, yang dimana nilai ini tuh selalu positif dan tidak akan pernah 0, sehingga titik singularnya itu tidak ada. Lalu kita substitusikan nilai X yang kita dapatkan tadi. Yang pertama yaitu ada G-3, kita substitusikan ke fungsi pada soal yang menghasilkan 1/10, G1 menghasilkan 1/2 dan G0 menghasilkan 1. Sehingga kita dapat temukan untuk nilai maksimum sama dengan 1 dan nilai minimum sama dengan 1/10. Oke, kita lanjut pada soal kedua. Di sini pada soal kedua terdapat fungsi AX sama dengan mutlak X min 1 pada interval tertutup 0,3. Untuk penyelesaiannya kita menentukan dulu definisi mutlak. Di sini ada X min 1 untuk X lebih dari sama dengan 1 dan 1 min X untuk X kurang dari 1. Lanjut kita menentukan titik kritis. Yang pertama yaitu ujung selang. Pada ujung selang kita sudah mengetahui dari soal yaitu 0,3, sehingga X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Nah, lanjut kita ke titik stasioner. Kita menurunkan dari fungsi ini, maka kita dapatkan dari X min 1 ini turunannya 1 dan untuk 1 min X yaitu turunannya negatif 1. Lanjut ke titik singular. Karena pada titik stasioner atau turunan pertama kita mendapatkan 1 dan negatif 1, yang dimana 1 dan negatif 1 itu tidak pernah sama dengan 0, sehingga tidak ada nilai X yang membuat turunan tersebut sama dengan 0. Jadi A aksen X tidak ada, sehingga titik singularnya kita dapatkan X sama dengan 1. Nah, dari nilai X yang tadi kita bisa substitusikan ke fungsi ini. Dari X sama dengan 0 kita bisa mendapatkan 1, X sama dengan 3 kita bisa mendapatkan 2, dan X sama dengan 1 kita bisa mendapatkan 0, sehingga kita dapatkan untuk nilai maksimumnya yaitu 2 dan minimumnya 0. Halo teman-teman, jadi aku mau menjelaskan tentang kemonotonan. Jadi definisinya adalah misalkan F terdefinisi pada interval yang misalkan I terbuka, tertutup, dan tak satu pun. Kita katakan bahwa yang pertama F naik pada I untuk setiap bilangan X1 dan X2 dalam I. Dikatakan X1 kurang dari X2, maka F1 kurang dari X2. Yang kedua, F turun pada I untuk setiap bilangan X1 dan X2 pada I dalam I, maka X1 kurang dari X2, maka X1 lebih dari X2. Yang ketiga, F monoton murni pada I jika F naik pada I dan F turun pada I. Teorema yang pertama yaitu teorema A. Misalkan F continue pada interval I dan terdefinisi pada setiap titik dalam I. Yang pertama, jika F aksen lebih dari 0
untuk semua titik dalam I, maka F naik pada I. Dan yang kedua, jika F aksen kurang dari 0 untuk semua titik dalam I, maka F turun dalam I. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh agar kita bisa lebih tahu bagaimana pemrotonan itu terjadi. Kita masuk dalam contoh yang pertama tentang pemrotonan. Dalam soal jika Fx pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 12x plus 7, cari di mana F naik dan di mana F turun. Jadi penyelesaiannya pertama kita pakai turunan dan bisa mendengarkan dengan 0. Jadi kita turunkan dalam soal. Jadi dalam soal kita turunkan hasilnya 6x pangkat 2 atau kuadrat di 6x min 12 sama dengan 0. Sama-sama masih bisa dibagi 6. Jadi ya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Cari akar faktornya. Kita ketemu bahwa f itu sama dengan min 1 atau x sama dengan 2. Kita mencoba dengan interval min 1 dan 2. Kita ambil di sini misalkan min 2, masukkan hasilnya positif, dan misalkan kita ambil di sini 0, masukkan dalam sini hasilnya negatif, dan misalkan di sini 3, kita masukkan hasilnya positif, di mana hasil f naiknya itu yang pertama positif, yaitu min hingga semakin kiri semakin hingga, jadi dia min hingga dengan interval terbuka sampai min 1, dan gabungan dari interval terbuka, interval tertutup 2 sampai semakin ke kanan semakin hingga, jadi interval kedua sampai hingga dari interval terbuka. Dan f turunnya yaitu yang bertanda minus, yaitu min 1 sampai 2 dari intervalnya terbuka. Masuk dalam grafik, bagaimana grafiknya kita masukkan pada di sini min 1 sampai 2, kita masukkan min 1 dan masukkan ke dalam soal. Hasilnya adalah min 14. Jadi kita buat garis-garis min 1, x min 1 dan y-nya 14. Kemudian ambil x sama dengan 0. Jadi masuk ke dalam soal hasilnya 7 jadi 0,7. Kemudian ambil 1 masuk ke dalam soal hasilnya itu adalah min 6. Kemudian masukkan 2 masuk ke dalam soal hasilnya adalah min 13. Kemudian kita lihat dalam uji coba tersebut yang sudah kita temui bahwa min 1 dan 14 itu positif, alias dalam grafik itu naik seperti ini. Kemudian 0,7 x0 dan y7 masih dalam min 1 sampai 2 itu negatif, kemudian gambar grafiknya turun seperti ini, dan 1 masih dalam negatif, masih turun, kemudian 2 masih negatif, turun, kemudian sudah 2 positif, dia naik. Jadi inilah bentuk grafiknya seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait turunan dan kecekungan. Misalkan f aksen terdiferensiasi pada interval terbuka I, kita katakan bahwa f dan grafiknya cekung ke atas pada I jika f menaik, dan kita katakan bahwa f cekung ke bawah pada I jika f aksen menurun pada I. Nah, turunannya menaik yaitu cekung ke atas. Jika f aksen menurun, cekungnya ke bawah. Nah, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Lalu di sini ada teorema kecekungan. Misalkan f terdiferensiasi 2 kali pada interval terbuka I. Yang pertama, jika turunan kedua x kurang lebih dari 0 untuk semua x pada dalam interval I, maka f cekung ke atas pada interval I. Yang kedua, jika turunan kedua x kurang dari 0 untuk semua x dalam I, maka f cekung ke bawah pada interval I. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contohnya. Baik, di sini ada contoh di mana fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4 menaik menurun cekung ke
ke atas dan cekung ke bawah. Nah, cara menyelesaikannya, fx diturunkan menjadi x kuadrat min 2x min 3 dan diturunkan sebanyak 2 kali menjadi 2x min 3. Nah, untuk mencari fungsi tersebut menaik atau menurun, kita menggunakan turunan yang pertama, yaitu x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita cari faktornya, yaitu ketemu x min 3 dan x plus 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Kita uji coba dengan menggunakan interval. Kita ambil di sini negatif 2 dan hasilnya tuh positif. Kita di sini ya antara negatif 1 dan 3 kita ambil 0 dan hasilnya itu negatif. Dan kita ambil di sini 4 dan hasilnya itu positif. Maka f naik dari negatif tak hingga sampai negatif 1 dan digabung dari 3 sampai positif tak hingga. Nah, f menurun dari negatif 1 sampai 3. Nah, untuk mencari kecekungan, kita menggunakan turunan yang kedua, yaitu 2x min 2 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Nah, kita uji coba lagi. 0 kita substitusikan hasilnya itu negatif dan 2 kita substitusikan hasilnya positif. Maka f cekung ke atas dari 1 sampai dengan positif tak hingga, f cekung ke bawah dari negatif tak hingga sampai dengan 1. Nah, kita lihat grafiknya. Ini negatif 1 cekung ke bawah, Nah, terus ini dari 4 itu cekung ke bawah dan sepertiga 1/3 itu cekung ke bawah juga. Nah, dari 2 itu cekung ke atas dan 3 itu cekung ke bawah, ke atas juga. Mungkin cukup saja. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang titik belok. Apa itu titik belok? Titik belok merupakan titik pada grafik fungsi di mana terjadi sebuah perubahan arah kecekungan. Kapan sih titik belok itu terjadi? Titik belok itu terjadi ketika tanda f double aksen x itu berubah, yang asalnya dari plus ke minus atau min ke plus. Nah, di sini saya mempunyai contoh gambar sebuah titik belok. Yaitu kalian bisa lihat pada gambar yang pertama, itu awalnya dia cekung ke atas, lalu tiba-tiba dia berubah cekung ke bawah. Nah, titik beloknya itu dia berada di suatu perubahannya, yaitu di sini. Ini adalah titik beloknya. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang kedua, kalian tuh sama udah bisa menentukan gambar yang pertama, dan di sini adalah titik beloknya di sini. Ini adalah suatu perubahannya, karena awalnya dia itu cekung ke bawah terus lalu cekung ke atas. Nah, selanjutnya sini saya akan mencontohkan contoh soal dari sebuah titik belok supaya kalian lebih memahami apa itu arti sebuah titik belok. Yaitu dengan soal cari semua titik belok untuk fx sama dengan x pangkat 1/3 plus 2. Cara penyelesaiannya yang pertama, kalian itu harus mencari turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, bagaimana sih caranya menurunkan turunan itu? Nah, cara menurunkan itu dengan cara pangkatnya kita turunkan di depan, lalu pangkatnya itu kita kurangi 1. Nah, jadi f aksen x sama dengan 1/3 x pangkat min 2/3. Itu adalah turunan pertamanya. Kenapa bisa min 2/3? Seperti yang kalian ketahui, si pangkatnya itu kita kurangi 1 supaya kita bisa mendapatkan hasilnya itu dengan cara menyetarakan penyebutnya, yaitu 3 atasnya pun 3. Jadi 1/3 dikurangi 3/3, karena penyebutnya udah sama, kalian tinggal mengurangi 1 dikurang 3, itu kan hasilnya min 2/3. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Dan kalian pun mencari turunan kedua pun sama halnya kayak tadi.
kita turunkan pangkatnya lalu dikurangi dengan 1. Jadi F double aksen X itu sama dengan min 2/9 X pangkat 5/3. Kalian juga bisa menuliskannya supaya si pangkatnya ini tidak berbentuk negatif, jadi dengan cara min 2/9 X 5/3 atau dengan cara min 2/9 akar 5 X pangkat 3. Ini adalah turun pertama dan ini adalah turun kedua. Nah, lalu abis itu gimana sih cara selanjutnya? Cara selanjutnya itu dengan cara kita menentukan titik koordinat dari suatu titik belok. Nah, caranya itu dengan cara kita membuat sebuah permisalan. Misal, X-nya adalah sama dengan 0. Nah, karena tadi kalian bilang X sama dengan 0, itu kita ubah X yang tadi di soal, itu X-nya kita ubah dengan 0. Jadi, semuanya yang berbentuk X itu kita ganti dengan 0, karena X-nya sama dengan 0. Di sini, jadi hasilnya F0 sama dengan 0 pangkat 1/3 ditambah 2. Itu kan kalau 0 pangkat 1/3 kan hasilnya sama dengan 0. Jadi sisa 2. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, titik beloknya itu adalah 0,2. Karena tadi kalian menggunakan X sama dengan 0 dan hasilnya 2. Makanya titik beloknya bisa 0 dan 2. Selanjutnya, setelah kalian udah mencari titik koordinasi, kalian bisa mencari suatu tanda. Apakah di fx1 ini plus kah atau minus, sama di fx double aksen itu plus atau minus. Karena yang tadi aku bilang kalau titik belok itu bisa terjadi karena f aksennya itu berubah. Nah, di sini kalian tuh ada 0 kan ada kurang dari 0 tuh kan ada min 1, min 2, min 3. Kalian bisa uji coba ke yang kurang dari sama lebih dari 0, kurang dari 0 itu kalian coba ke f aksennya. Dan kalau kalian udah menguji, itu bebas ya, pokoknya kalian kurang dari 0 atau enggak lebih dari 0. Dan setelah kalian cari, itu hasilnya menghasilkan plus, dan ini juga menghasilkan plus. Sama halnya, f aksen juga, kalian menguji coba yang nilai kurang dari 0 atau lebih dari 0. Kalau kalian udah menguji cobanya, hasilnya akan menjadi plus dan min. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, titik belok itu terjadi ketika tanda F double aksen X itu berubah, yang asalnya plus ke minus atau min ke plus. Kalian lihat di sini, F aksen tuh tandanya berubah, dia yang asalnya plus jadi minus. Nah, itu adalah suatu titik belok. Selanjutnya yang terakhir, kita tinggal membuat suatu grafiknya aja. Di sini gambar grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 1/3 plus 2 itu seperti ini. Karena tadi kan kita mendapatkan titik beloknya adalah 0,2. Jadi kita buat gambar grafiknya 0, terus kita gambarkan di sini 2. Nah, tadi fungsinya kita menentukan tanda ini, f aksen dan f double aksen, itu supaya kita mengetahui grafiknya naik atau turun ya. Nah, pada f aksen ini, grafiknya adalah plus-plus yang menandakan dia menaik. Dan f double aksen itu dia menaik dan turun. Nah, kita menggambarnya, tadi kan menaik, kita gambar naik. Nah, lalu di akhir dia tuh menurun. Jadi pas setelah mendekati 2 itu turun setelah lewat. Nah, di situ. Jadi disinilah dia terjadi suatu titik belok. Baik, cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Dadah!